Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan saya Asep Samsudin. Saya guru prakarya dan kewirausahaan di SMA Doa Bangsa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sumber pengolahan makanan dan minuman fungsional dari bahan nabati dan hewani. Nah, kita sebelum ke materinya kita harus tahu pengertian makanan dan minuman fungsional. Makanan fungsional adalah makanan hasil olahan dari bahan baku hewani dan nabati dan memiliki 3 fungsi, yaitu pemenuhan gizi, nutrisi, dan kesehatan. Sedangkan minuman fungsional adalah minuman yang hasil olahan dari bahan baku nabati yang juga memiliki kandungan gizi, vitamin, serat, dan probiotik. Beberapa fungsi fisiologis dari makanan fungsional. Yang pertama, makanan fungsional itu harus dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Kedua, dapat mencegah timbulnya berbagai penyakit. Ketiga, dapat menjaga keteraturan kondisi ritme tubuh manusia. Keempat, dapat mempercepat proses pengobatan pada berbagai macam penyakit. Dan kelima, dapat memperlambat proses penuaan. Adapun beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh suatu produk agar dapat disebut sebagai makanan fungsional menurut para pakar di bidang makanan fungsional. Yang pertama, makanan harus berbentuk produk pangan, bukan berbentuk bubuk, kapsul, atau tablet yang berasal dari bahan dasar alami. Yang kedua, makanan dapat dan layak dikonsumsi sebagai bagian dari menu sehari-hari, terutama bagi pasien dalam masa penyembuhan. Yang ketiga, memiliki fungsi tertentu pada saat dicerna. Dari konsep yang telah dikembangkan oleh para ilmuwan, jelas bahwa pangan fungsional tidak sama dengan obat atau food supplement. Pangan fungsional dapat dinikmati sebagai makanan pada umumnya, lezat dan bergizi untuk dikonsumsi tanpa dosis tertentu. Itu menurut Astawan di tahun 2011. Yang kedua, macam-macam makanan fungsional berdasarkan sumber makanan. Makanan fungsional berdasarkan sumber makanan dikelompokkan menjadi 2, yaitu fungsional nabati yang berasal dari tanaman, misalnya anggur, kedelai, beras merah, tomat, dan bawang putih. Dan makanan fungsional hewani yang berasal dari bahan hewan, misalnya daging, ikan, dan susu. Selanjutnya, berdasarkan cara pengolahannya. Yang pertama, makanan fungsional secara alami. Makanan fungsional alami sudah disediakan secara alami tanpa perlu pengolahan dan dapat langsung dikonsumsi bagi yang membutuhkan. Contohnya, sayuran dan buah-buahan segar yang dapat langsung dikonsumsi. Yang kedua, makanan fungsional secara tradisional. Makanan fungsional tradisional diproses secara tradisional mengikuti cara pengolahan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Beberapa contoh pangan tradisional Indonesia yang
memenuhi persyaratan pangan fungsional adalah minuman kunyit asam, jamu, tempe, dan tahu. Makanan fungsional modern. Makanan fungsional modern diolah secara modern dan dengan resep baru yang diriset dan diuji secara berkala. Contohnya produk-produk makanan atau suplemen makanan yang ditujukan khusus untuk penderita diabetes yang dapat dengan mudah ditemukan di pasaran. Selanjutnya, perencanaan usaha pengolahan makanan dan minuman fungsional. Makanan fungsional termasuk makanan yang beresiko tinggi. Oleh karena itu, diperlukan inspeksi dari BPOM ke tempat produksi untuk memastikan proses operasinya berjalan sesuai peraturan yang berlaku. Perbedaan yang jelas antara makanan fungsional dan suplemen makanan atau obat adalah makanan fungsional tidak memerlukan dosis tertentu, sedangkan suplemen makanan atau obat memerlukan dosis tertentu dan harus diberikan sesuai dengan anjuran resep dokter. Sistem pengolahan makanan fungsional. Prinsip pengolahan yang sering digunakan antara lain mengolah makanan atau minuman dengan proses pengeringan menggunakan suhu rendah atau suhu tinggi dan menggunakan pola fermentasi atau dengan penambahan zat kimia pada bahan baku yang akan diolah. Bahan baku yang digunakan ketika membuat olahan makanan fungsional bisa saja sama. Namun, ketika bahan baku tersebut diolah untuk menjadi makanan fungsional, kemungkinan terdapat perbedaan dan keunikan sendiri dan dalam proses membuat dan hasilnya. Yang selanjutnya yang harus diperhatikan adalah kemasan olahan makanan dan minuman fungsional. Kemasan adalah pembungkus wadah yang dapat membantu mengurangi atau mencegah terjadinya kerusakan pada bahan yang ada di dalamnya. Pengemasan dapat dilakukan secara tradisional ataupun modern. Bergantung dari tujuan pengemasan, bahan yang dikemas serta bahan pengemas yang digunakan. Produk bahan pangan fungsional yang berkualitas biasanya membutuhkan pengemasan yang berkualitas pula, sehingga harga jual menjadi lebih tinggi. Selain itu, jenis kemasan juga produk pangan ditentukan oleh respon konsumen, baik rendah, sedang, maupun tinggi. Misalnya, bentuk kemasan bahan pangan cair cenderung menggunakan kemasan botol, gelas, dan kemasan saset. Nah, perencanaan usaha makanan fungsional yang dapat dilakukan siswa. Yang pertama, kita harus tahu dulu latar belakang. Pertama, kita harus tahu dulu makanan tersebut, seperti contohnya nilai gizi yang terkandung dalam tempe cukup tinggi. Salah satunya adalah menjaga kesehatan. Tempe yang menjadi makanan pilihan bagi masyarakat Indonesia karena harga tempe relatif terjangkau dan bahan bakunya mudah diperoleh di seluruh wilayah Indonesia. Bahan baku utama tempe adalah kacang-kacangan. Kacang-kacangan berfungsi sebagai sumber protein dan energi.
Yang kedua, kita harus tahu dulu tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaat membuka usaha makanan fungsional. Yang pertama, kita akan dilatih kepekaan untuk memulai berwirausaha. Yang kedua, melatih keterampilan dan membangkitkan bakat dalam berwirausaha, khususnya industri rumahan atau home industry. Yang ketiga, menambah wawasan mengenai makanan fungsional yang dapat bermanfaat untuk tubuh manusia. Oke, kita bahas kemasan tempe. Kemasan tempe dapat dilakukan dengan cara dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengemasan tempe secara tradisional menggunakan daun pisang atau daun jati. Yang kedua, secara modern. Pengemasan secara modern biasanya menggunakan plastik yang dipotong sesuai dengan ukuran tempe, seperti contohnya sini. Selanjutnya, pengembangan usaha produk makanan dan minuman fungsional. Makanan fungsional dari berbagai negara dapat menjadi bisnis yang menjanjikan, baik makanan fungsional dari Eropa, Amerika, ataupun Asia. Berbagai upaya dilakukan dengan ragam kreatif yang menarik agar makanan fungsional dari satu daerah tersebut memiliki kekhasan. Jenis usaha yang diproduksi. Pertimbangan utama dalam berbisnis makanan fungsional adalah bukan mengenai jenis usaha yang kita sukai, tetapi jenis usaha yang kita sukai atau kita kuasai secara produk yang diminta untuk dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan demikian, peluang bisnis makanan fungsional sangat terbuka lebar dan dikembangkan. Sumber daya manusia yang dimiliki. Ketika membuka sebuah perusahaan, sebaiknya bentuk perusahaan yang akan didirikan berbadan hukum, baik yang berbentuk koperasi, CV, maupun PT. Hal yang menjadi pertimbangan dalam menentukan bentuk badan usaha tersebut mengacu pada antara lain yang pertama tujuan perusahaan yang dibentuk, jenis usaha, saran konsumen, serta diversifikasi produk yang telah disepakati oleh para pemegang modal atau saham dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya harus ada perizinan usaha. Agar perusahaan dapat bergerak leluasa dalam menjalankan bisnis perizinan, perusahaan bersifat wajib dari pihak yang berwenang dengan memiliki izin usaha. Perusahaan yang didirikan akan valid sehingga dapat memproduksi hingga memasarkan usahanya. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi saat mendirikan usaha, antara lain bukti pendaftaran merek produk dari Kementerian Hukum dan HAM, NPWP, SIUP atau TDP, serta akta pendirian perusahaan dari kantor notaris. Kapasitas produksi usaha atau volume usaha. Dalam menjaga kapasitas produksi, kemampuan perusahaan dapat diketahui melalui peralatan yang dimiliki, sumber bahan baku, kemasan, hingga proses produksi dan volume yang produksi juga.
Alat dan bahan yang harus disediakan bergantung perencanaan awal sehingga kapasitas produksi maksimal total produksi yang sangat dipengaruhi oleh target pemasaran, lokasi tempat produk dipasarkan, serta segmen pasar yang dibidik. Nah, selain itu, dalam mengembangkan usaha untuk produk dan minuman fungsional harus memperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, komponen penentu harga jual produk makanan fungsional. Yang kedua, penentuan harga jual. Yang ketiga, perhitungan laba rugi. Yang keempat, mengenai konsumen pesaing atau mengenal konsumen pesaing. Nah, tugas dari saya, silahkan kalian membuat satu makanan atau minuman fungsional yang sangat sederhana. Oke, silahkan kalian sebutkan ya, silahkan kalian sebutkan apa saja bahannya, terus nanti khasiatnya seperti apa. Oke, cukup sekian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.